kali ini kita akan membahas mengenai front-end aplikasi atau front-end framework berbasis JavaScript dari series Web Application Development. Dan di video ini kita akan menggunakan membuat salah satu aplikasi berbasis JavaScript sederhana yang akan kita komunikasikan ke aplikasi di backend-nya yang berbasis PHP menggunakan Vue.js. Mengapa kita menggunakan framework? Framework merupakan kerangka kerja yang tujuan utamanya adalah mempercepat pengembangan serta mempermudah pengembangan aplikasi berbasis web. Di mana framework umumnya menawarkan fitur-fitur pengembangan yang modern dan up-to-date, dan kita dengan mudah menggunakan tools-tools tersebut untuk mempercepat proses pengembangan aplikasi. Umumnya juga tersedia tidak hanya kebutuhan dasar, tetapi banyak sekali fitur-fitur yang ditawarkan dari sebuah framework berbasis JavaScript. Tidak terlepas dari desain pattern, kemudian ada command line, built-in command line yang memudahkan kita mengatur dan memanage sebuah project berbasis JavaScript, termasuk memudahkan kita untuk memproses file CSS atau file JavaScript processing, dan beberapa dan banyak lagi kelebihan-kelebihan dengan menggunakan sebuah framework JavaScript. Dengan framework tersebut juga mendukung banyak browser atau multi browser support sehingga kita tidak perlu khawatir dengan hasil JavaScript yang dihasilkan dari sebuah framework, dan itu diyakini support dengan sebagian besar browser yang update hingga hari ini. Nah, dengan framework kita bisa bekerja dengan tim, karena tim dapat memahami proses utama dari sebuah framework. Oke, nah sekarang kita coba bahas mengenai framework JavaScript, JS Framework Trends yang saya ambil dari website blogging medium.com. Dan dari sini dapat kita ambil informasi bahwa 3 besar framework JavaScript yang umumnya dipakai. Itu yang paling pertama adalah React.js, JavaScript Framework, dan disusul dengan AngularJS, lalu Vue.js. Nah, 3 framework ini sangat populer, tidak menutup kemungkinan framework lain juga banyak. Namun ini karena ini sangat populer dari framework lain, sehingga 3 framework ini cukup mudah untuk dipelajari dan dokumentasinya sangat lengkap, dan banyak sekali contoh-contoh project yang berbasis dari 3 framework ini. Nah, berbicara soal framework JavaScript, kita perlu memperhatikan jenis dari framework JavaScript yang akan kita gunakan. Ada istilah SSR atau server side scripting, lalu ada istilah client side scripting. Kalau kita bandingkan kedua-duanya, SSR scripting itu kalau kita bandingkan dengan script misalnya seperti PHP, maka ini mirip sekali dengan PHP-nya, tapi kita buat menggunakan JavaScript. Nah, di SSR itu file JavaScript akan di-render di sisi server, maka istilahnya server side rendering. Dan kalau kita pernah membuat aplikasi berbasis PHP, maka penggunaan pemahaman mengenai konsep SSR hampir sama. Hanya saja kalau kita menggunakan PHP misalnya, kita memerlukan web server tambahan, misalnya Apache atau Nginx. Misalnya kita membuat berbasis Java, kita misalnya perlu Apache Tomcat misalnya. Nah, khusus untuk JavaScript Framework, SSR umumnya berjalan di Node.js.
dia hanya memerlukan satu bahasa pemrograman yaitu JavaScript. Dan kalau aplikasi yang berbasis client side scripting, dan ini yang umum kita pelajari di awal-awal belajar sebuah web misalnya, yaitu static file ya. Static file itu di web HTML, JavaScript, dan CSS. Maka sesuai dengan istilahnya CSR yaitu client side scripting, file itu akan dirender oleh klien. Nah, dirender oleh klien itu hanya ada 3. Jadinya adalah HTML, JavaScript, dan CSS. Nah, ada beberapa kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Kita misalnya bandingkan misalnya begini. Di SSR itu lebih friendly soal search engine optimization ya, optimization SEO. Sementara kalau di CSR bentuknya progressive web apps atau single page application atau SPA ya. Nah, sehingga tidak friendly di SEO-nya. Karena di CSR file itu di generate sudah dalam bentuk static file sementara. Maaf, kalau di SSR itu filenya di generate oleh server, kalau di CSR filenya dalam bentuk static file. Nah, di SSR salah satu kekurangannya adalah latensinya cukup tinggi ya. Karena ini wajar kalau kita bandingkan dengan CSR otomatis beda jauh ya. Karena komunikasinya dari klien ke server dulu. Jadi wajar saja. Sementara di SSR salah satu kekurangannya adalah SEO-nya nggak friendly. Itu barangkali beberapa perbandingan antara SSR dengan CSR. Nah, dari berbagai macam framework yang hari ini ada, yang cukup populer, yang 3 tadi sudah mendukung dua jenis ini, baik itu server side maupun client side rendering. Nah, tinggal kita memilih mau pakai konsep yang mana dalam pengembangan aplikasi dan sesuai kebutuhan. Nah, coba kita sederhanakan lagi definisinya. Di client side rendering akan menghasilkan file statik JavaScript, CSS, dan HTML. Dan file inilah yang akan dijalankan di browser atau di client. Atau dalam bahasanya, ini file kita bisa hosting di web hosting manapun. Karena dia bentuknya hanya static file, JavaScript, CSS, dan HTML saja. Nah, di client side, karena dia berjalan di sisi server, di sisi client atau browser, maka kecepatan aksesnya jauh lebih tinggi dan klien sangat friendly dan user interaction-nya sangat baik. Nah, karena dia menggunakan client side, kliennya dalam hal ini adalah browser. Ketika kita memerlukan akses ke database, JavaScript pada dasarnya tidak bisa mengakses database langsung ke sebuah sistem operasi karena dia berjalan di client side. Misalnya servernya ada di servernya Google, sementara kliennya browsernya ada di komputer saya. Kan tidak mungkin JavaScript bisa langsung akses ke server yang ada aplikasi atau database yang ada di servernya Google. Maka JavaScript harus memerlukan aplikasi tambahan untuk bisa berkomunikasi dengan database yang ada di servernya milik Google misalnya. Nah, aplikasi tambahan inilah yang langsung berkomunikasi dengan database. Nah, aplikasi tambahan misalnya kita sebut saja APA. Ketika sebuah client side-nya itu memerlukan data yang di-load dari server, maka ada aplikasi tambahan yang ada di sisi servernya. Lalu yang bentuk server side, karena filenya dihasilkan oleh server atau di-generate oleh server, layaknya server side script yang lain seperti PHP atau Java yang berjalan di web server. Apache kah? Atau Nginx misalnya, atau Apache Tomcat.
Seperti yang saya sampaikan tadi, server-side scripting JavaScript umumnya berjalan di Node.js. Jadi Node.js inilah yang bisa dikatakan secara sederhana adalah web servernya gitu. Nah, jikalau sebuah aplikasi server-side scripting yang kita gunakan adalah framework JavaScript yang membutuhkan yang bentuknya adalah server-side scripting, dan ketika aplikasi ingin mengakses sebuah database, maka framework tersebut atau aplikasi tersebut tidak memerlukan lagi aplikasi tambahan, karena sejatinya JavaScript dari sebuah framework tersebut sudah bisa mengakses ke database yang kita miliki. Karena JavaScript ini juga berjalan di sisi server. Ibaratnya kalau kita logikakan dengan contoh tadi, ketika hostingnya misalnya menggunakan Node.js, lalu diakses oleh klien yang ada di komputer saya, tetap saja aplikasi tersebut dapat mengakses ke database karena JavaScript-nya langsung komunikasi ke Node.js yang ada di server. Kira-kira sederhana seperti itu. Nah, dua-duanya ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan pilihan yang mana yang digunakan tergantung kebutuhan. Nah, di client dan server side scripting, coba kita lihat grafik ini adalah tren ya. Tadi kita bahas sedikit tentang client dan server side scripting. Kliennya ada mungkin beberapa framework tadi, kayak ada Vue.js, React.js atau Angular misalnya. Nah, ketiga itu yang kita sebutkan tadi itu sebenarnya sudah mendukung SSR ya. Di tren ini yang paling tinggi sebenarnya Express.js. Kalau kita buka history apa itu Express.js, ya ujung-ujungnya adalah Node.js juga gitu loh. Nah, kemudian ada Next.js, terus Restify, ada Koa dan sebagainya. Dan beberapa jenis server-side rendering yang populer di dunia hari ini. Baik, di video ini akan saya demokan sedikit bagaimana kita membuat aplikasi sederhana menggunakan Vue.js. Di video ini saya tidak menggunakan SSR yang versi Vue.js yang versi SSR maksudnya, tetapi saya akan menggunakan Vue.js yang versi static filenya atau client side scriptingnya. Nah, kita akan coba nanti inisialisasi project. Persiapannya adalah harus terinstall Node.js di komputer masing-masing. Lalu kita buat command line npm install foo, lalu npm install foo CLI service global, lalu kita create project foo create project gitu ya, nama projectnya npm install foo. Nah, ini hasilnya. Lalu kita buka projectnya. Saya menggunakan IDE WebStorm. Lalu di sini akan terlihat sebuah folder namanya Node Modules. Lalu dia akan membuatkan file package log di sini. Nah, seperti ini. Baik, kita ikuti step berikutnya. npm install -g npm install global foo CLI gitu ya. Foo CLI, lalu foo CLI service global. Oke, sudah selesai. Berikutnya foo create nama project ya. Foo create nama project kita, misalnya
kuliah web Foo. Dia akan membuatkan project Foo dari Foo CLI, karena tadi yang kita install adalah Foo dan juga Foo CLI nya. Ini saya ambil Foo 2 ya. Oke, sudah. Kita clear. Nah, sekarang project kita sudah diinstal Vue.js. Oke, sepertinya instalasi di awal agak kurang pas. Jadi karena kita menggunakan komen nama project tadi ya, sehingga masuk ke directory baru. Nah, sementara yang kita inginkan adalah project itu harus diinstal di dalam directory utama. Jadi ini kita hapus dulu nih, kuliah web Foo ini kita hapus karena ini salah. Kita install ulang. Nah, ini sudah kembali seperti di awal. Lalu yang pertama tadi begini ya, Foo create kuliah web, lalu kita ubah menjadi Foo create titik, artinya di current directory. Yes. Oke, ini seperti yang tadi. Oke, sudah selesai instalasinya. Kita cek kembali. Nah, ini sekarang sudah benar instalasinya. Lalu kita coba lihat hasilnya menggunakan npm run serve. Baik, sekarang sudah jalan di localhost port 8080. Sini localhost port 8080. Ini dia tampilan awal dari Vue.js. Nah, selanjutnya kita menggunakan salah satu fitur dari Vue.js, yaitu router ya. Vue router ya. Vue router. Nah, di sini fiturnya adalah untuk memudahkan routing dari page 1 ke page yang lain, atau halaman Vue yang satu dengan halaman Vue yang lain dengan Vue router. Kita menginstalnya menggunakan Vue add router. Ini saya off-kan dulu. Vue add router. Sambil menunggu ini, kita lihat proses layouting yang akan digunakan. Nah, layouting yang umum dipakai atau tema yang umum dipakai misalnya seperti Bootstrap ya. Bootstrap. Nah, ini kita bisa gunakan sebenarnya project HTML atau JavaScript framework bisa menggunakan Vue.js untuk temanya. Tapi di video ini saya menggunakan tema yang sudah jadi, yang free, yang dapat kita download secara gratis. Kalau kita menggunakan bootstrap.com, terus kita harus build dari awal gratis, tapi kita harus buat susunan dari awal. Nah, di video ini saya coba menggunakan template yang sudah ada, yaitu di website ini.
dashboardpack.com yang versi free-nya. Nah, untuk demonya nanti bisa lihat di sini. Nah, untuk mendownload versi gratis, di download di sini saja. Nanti kita akan dapat file dokumentasi sederhananya ya, versi gratis, kemudian file JavaScript, file CSS-nya, dan beberapa komponen-komponen yang sifatnya free. Oke. Nah, setelah di-download, kita bisa dapatkan beberapa file komponen ini. Kita coba buka satu di index. Nah, ini dia. Lumayan untuk sebuah tema gratis ya. Dan komponen dasarnya seperti ada button untuk membuat button sederhana, dan satu dashboard yang didemokan. Ini akan kita modif sedikit untuk bisa menyesuaikan dengan tampilan berbasis Vue nantinya. Kita buka yang tadi. Nah, ini sudah, tinggal kita pakai use history mode for router, kita pilih yes. Oke, sudah selesai. Lalu kita jalankan lagi npm run serve. Kita refresh web yang sudah kita buat ini. Sebenarnya kalau kita menggunakan front end framework JavaScript, umumnya tidak perlu di refresh ya. Nah, berbedanya antara sebelum ditambahkan router dengan setelah ditambahkan router, yaitu adanya menu yang di atas ya. Untuk demo dari Vue-nya, ini halaman home. Lalu kalau kita klik halaman about, dia akan diarahkan ke page ini. Nah, ini kita sudah jalan sebenarnya, tinggal kita ikuti nanti pola penggunaan routernya. Nah, sekarang kita modif sedikit halaman utama ini. Kita buka di src router. Di sini definisi router ya. Ada home, komponen yang dipakai adalah komponen home. Lalu ada about, nama komponennya yang diimport dari directory views about halaman ini ya. Nah, ini dia. Nah, kita modif sedikit. Ini ada file index HTML. Nah, ini kan filenya file HTML biasa. Kita akan modif sesuai kebutuhan yang kita inginkan. Kita copy semua. Copy dan kita letakkan di halaman ini ya. Ini kita hapus dulu nih bagian stylingnya, karena kita menggunakan template yang sudah ada. Ini untuk menu. Jadi ini template yang menampilkan menu, lalu konten menu akan masuk di tag router view. Untuk menggunakan template yang sudah kita copy, kita coba copy saja di dalam sini nih. Kita copy di sini. Oke, copy di sini, tapi mungkin kita ulang ya. Kita copy cuma bagian body-nya dulu. Bagian body sampai ke bawah. Kita paste. Ini akan panjang pastinya. Dan kalau kita jalankan, oke, error karena memang banyak sekali file yang tidak masuk. Nah, untuk mengatasi ini, kita lihat file JavaScript
yang ada di script terakhir ya. Script terakhir ini adalah file JavaScript. Kalau kita buka di template ada asset. File CSS-nya ini main CSS, lalu ada folder asset. Ini kita copy ke dalam project kita. Lalu kita letakkan di folder public. Lalu yang bagian body kita hapus karena sebenarnya template ini adalah sudah jadi apa ya? File HTML utamanya itu ada di folder ini. Public index.html dan ini sudah ada head dan body-nya. Nah, jadi body-nya kita hapus, lalu kita perbaiki struktur JavaScript file JavaScript-nya. Nah, di sini. Ini kita ganti dengan ini base URL. Saya copy saja. Base URL, slash-nya dihapus ya. Lalu dia masuk ke script. Assets ya. Asset script JS. Cek dia compiling ulang. Masih ada yang error. Oke, yang ini kita hapus juga karena nggak penting. Masih ada lagi. Nah, ini saya salah letakin harusnya di dalam app.foo, di dalam index.html bukan di dalam app.foo. Index.html di sini di head aja, letakin script JavaScript-nya. Kita cek di npm-nya. Oke, sudah benar. Nah, sudah jalan ya. Ini sudah jalan, lalu kita coba bersihkan yang kurang-kurang rapiin dulu biar nggak terlalu rame. Oh ya, satu lagi barangkali ada file CSS yang harus di load ini. Kembali. Ini ya. Link CSS. Kita copy dalam file index.html. Lalu saya copy base URL ini. Itu ya. Nah, ini loadnya sudah jalan. Sudah kelihatan hasilnya. Kita coba bersihkan kembali. Kita coba rapikan sampai nanti tampilannya lebih nyaman untuk dilihat. Yang pertama yang perlu kita customasi adalah tampilan welcome to your Vue.js app ini. Kita coba kosongkan saja dengan teks sederhana di home. Nah, ini kan menggunakan komponen yang dari Hello World ya. Ini saya coba ganti. Ini home. Tuh, ini kita hapus. Lalu komponennya kita hapus juga. Nah, udah bener nih. Tulisan ini home-nya kemana ya? Oke, ini sepertinya nggak muncul ya. Karena dia tertimpa dengan tampilan ini. Tapi yang jelas sudah jalan. Kalau kita slash about, juga muncul sebenarnya. Tapi karena masih tertimpa jadi nggak kelihatan. Sekarang kita coba munculkan tampilan
depan ini dengan teks home gitu. Kita customasi dulu. Di tampilan app Vue.js, router view-nya akan kita letakkan di bagian app main inner. Sini kan terlihat analytic dashboard, kemudian kita pengennya diletakin di sini gitu. Nah, ini home. Lalu kalau kita slash about, ya, this is about page. Nah, berarti sudah benar nih posisinya. Tinggal yang home-nya akan kita ganti dengan konten ini. Yang about-nya akan kita gunakan template kosong gitu ya. Lalu ini kita cut dan dipindahkan ke file home, dan nanti filenya tidak mengganggu file yang lain. Oke, ini bagian row. Main inner, lalu ini kita cut dan kita pindahkan ke home. Ini dia. Kita jalankan. Nah, langsung about-nya muncul halaman ini saja. Lalu kalau di halaman home, oke, sudah benar. Lalu saya ganti deh analytic dashboard dengan home, berkelihatan. Home page, home dashboard deh. Home dashboard. Nah, sudah ganti. Lalu halaman about kita tambahkan juga. Ini saya copy. Lalu di about-nya saya ganti ini name-nya about. Export komponennya. Lalu title-nya kita ganti about. Dan di bagian row bawah kita kosongkan saja. Nah, gitu ya. Ini halaman about, ini masih ada. Nah, sudah masuk nih. About. Lalu kalau di home-nya seperti ini. Kalau about begini. Nah, jadi sudah. Ini saja menunya belum kita bereskan. Oke. Untuk mempersingkat video ini, untuk customasi menu saya skip ya. Nah, sekarang customasi tinggal menyisakan satu menu. Ini index.html. Nah, sekarang router linknya kita pindahkan. Ini saya hapus di bagian sidebar shadow. Sini ada menu dashboard. Ini ya, dashboard example 1.
dan saya akan isi dengan router link seperti ini, biar ada ikonnya. Kita tambahkan gitu. Ini saya hapus. Oke, kita duplikat dan router linknya /about. Nah, sudah oke. Routingnya sudah jalan dan menunya sudah sesuai dengan yang diharapkan. Ini juga sudah jalan. Oke, saya kira sudah. Nah, sekarang yang agak kurang nyaman sih ketika saya tekan tombol home, menunya sama ya, nggak ada perbedaan antara yang diklik dengan yang tidak diklik. Ini mungkin karena kelas aktifnya yang tidak sesuai. Nah, di full router ada sebuah props ya yang bisa kita setting, yaitu kelas active class yang bisa disetting di dalam tag A-nya. A itu ditambahkan nih active class yang milik tema. Active classnya adalah active. Ini kita copy active. Nah, sudah berbeda. Aktifnya kita tinggal copy ke menu yang kedua. Nah, masih aktif, tapi ada tapinya nih. Ada tapinya ketika saya tekan tombol home aktif dan about tidak aktif, tapi ketika tekan tombol about, home-nya juga ikut aktif. Sedikit kita modif di router milik home, tambahkan exact ya. Nah, baru sesuai. Sudah selesai ini. Lalu kita coba tambahkan menu ketiga. Menu ketiga yang akan kita demokan. Pertama kita buat view-nya dulu. Di src view, full komponen, menu 3 gitu ya. Kayak gini, menu 1 aja. Menu 1. Untuk template-nya saya copy dari about karena masih kosong. Copy dari sini. Dan menu 2 juga sama. Menu 2. Menu 1. Lalu di sini ada menu 2. Menu 1. Lalu menu 2, name komponen yang lupa diganti dengan menu 2. Tambahkan di bagian router index.js. Sini kita tinggal definisikan routing yang mengarah ke view menu 1 dan menu 2. Biar tidak repot nih, kita copy. Lalu ini kita hapus komennya. Slashnya menu 1 dan di sini view-nya adalah menu 1.
Kalau kita cek di atas akan otomatis dia mengimport menu 1 ya. Komponen, oh sorry, importnya di sini maksud saya. Kita cek, ada yang error. Tag div has no matching the end tag gitu ya. Berarti di sini tidak ada tutup div. Kita cek kembali. Sudah jalan, menunya masih belum muncul karena routernya belum dimunculin di menu app.foo maksudnya. Di sini kita cek kembali menu 1, menu 1, menu 2, menu 1, menu 2 masih kosong karena belum ditambahkan di bagian komponen routingnya. Kita copy ini untuk menu 2. Menu 2. Oke, sudah ya. Di menu 1 kita ganti judulnya menjadi list customer atau customer. Lalu di menu 2 saya ganti judulnya dengan new customer. Seperti yang kita harapkan tadi, aplikasi akan kita buat sebagai API consumer di API consumer yang ada pada aplikasi backend yang berbasis PHP yang sebelumnya sudah kita buat, yaitu di daftar customer ya. Ini yang customer list atau daftar customer di PABW API di localhost, lalu di bagian method postnya untuk menyimpan data customer baru. Nah, kita akan menjadikan API ini sebagai sumber datanya. Nah, untuk menampilkan data di customer, kita akan gunakan daftar tabel ya di sini. Kita cek di halaman ini, cek di komponen table, kita ambil salah satu tabelnya, lalu akan kita copy ke source code milik kita. Nah, seperti ini hasilnya. Tabel yang ada di template sudah kita copy. Saya ambil yang table with hover. Lalu ini hasil yang sudah di copy, dan kita ingin datanya ini diambil dari server. Pertama yang perlu kita lakukan adalah di bagian script kita tambahkan method, lalu kita tambahkan function load data misalnya. Kita menggunakan library Axios, import Axios. Oh, sepertinya belum ada. Kita coba install dulu. npm install
Axios. Oke, sudah selesai install Axiosnya. Kita coba import Axios. Nah, ini dia Axios ya. Nah, di dalam sini di metode load data Axios, karena metodenya get, URL-nya tadi ini ya, dan response ini bagian errornya. Yang terakhir finally, dan selesai. Sederhananya kita outputkan di konsol dulu, log response. Di bagian errornya juga sama, console log error. Nah, untuk load data kita akan panggil di bagian mounted ya. Nah, di mounted ini akan dipanggil load data. Jadi pada saat page menu 1 dijalankan langsung memanggil load data gitu. Itu maksudnya. Kita coba dilihat konsol. Nah, di sini ada error cross origin. Ya. Kita coba perbaiki ini dulu dari sisi server side-nya. Nah, untuk mengatasi permasalahan cross origin di Lumen tadi karena berbeda domain, saya menggunakan library fruitcake/laravel chores, dan kita bisa ikuti tutorial instalasinya menggunakan Composer. Install Composer. Oke, kemudian di settingan Lumennya kita bisa ikuti langkah di bagian sini. Buka file bootstrap app.php, lalu tambahkan script ini, kemudian buka file config, bukan file config, tapi copy file core php yang dari library ini, dari sini. Semua isi file ini kemudian kita copy dan kita letakkan di dalam folder config chores.php untuk di Lumennya. Nah, lalu di dalam Bootstrap app, nya kita tambahkan script ini di bawah app configure app. Nah, lalu kita juga bisa menambahkan middleware yang ada di dalam konfigurasi Lumen. Ini untuk memudahkan akses berbeda domain ya. Lalu nanti ada konfigurasi sedikit di file config chores yang di copy ini. Nanti kita di dalam folder ini, dalam file ini kita tambahkan isi file yang ada di paths ini dengan tanda bintang. Nah, untuk lihat scriptnya bisa lihat di GitHub saya. Nah, baik. Sekarang kita lihat lagi
script yang ada, refresh. Oke, datanya sudah muncul di konsul, tapi belum nampil. Lalu untuk nampilkan ini, kita perlu menggunakan data dari foo mounted, lalu kita bisa tambahkan data, return. Nah, ini data. Kita kasih namanya data customer, initial data arise. Data customer. Nah, di bagian table ini kita kasih v4 item index in data customer. Jangan lupa kasih key item ID. Lalu karena ini menggunakan key-nya ID, nama, email, lalu kita bisa sesuaikan key ini di dalam konfigurasi tabelnya. Nah, cek kembali. Oke. Sorry, ini belum selesai. Nah, di sini ya. Lalu di konsol ini kita tambahkan this data customer sama dengan response data. Nah, ini sudah masuk data 2 customer yang diambil dari array-nya, array di server ya maksudnya ya. Kalau kita cek bagian network, itu akan muncul. Nah, ini dia bagian response ya. Nah, akan muncul data sesuai dengan posisinya, ID 1, ID 2. Baik. Untuk form tambah, kita akan menggunakan, karena ini tidak menggunakan database ya, sehingga untuk menambahkan data di luar di page yang berbeda, itu akan menambahkan waktu video ini, sehingga saya pangkas agar mudah saya menggunakan form di page yang sama. Nah, untuk formnya kita bisa ambil dari template, yaitu saya ambil saja misalnya form layout gitu ya. Nah, kita ambil di sini, lalu kita custom sedikit di dalam source code kita. Lalu kita letakkan di atas row ya. Cek hasilnya. Nah, ini dia. Form customer sudah ada. Lalu dia form customer, nama dan email. Nah, skenario-nya adalah ketika user menekan tombol save, data akan langsung masuk ke table yang ada di sini. Tapi aksesnya harus ke server dulu untuk mendapatkan ID-nya. Skenario itu yang kita akan gunakan. Nah, di dalam form ini jangan lupa untuk menambahkan add submit prevent. Lalu ada metode submit form customer. Ini adalah metode yang akan dipanggil ketika tombol itu diklik gitu ya. Kita copy ini. Submit form customer. Submit misalnya untuk memeriksa apakah bekerja. Oke, masuk ya. Tinggal di submittingnya di sini. Nah, untuk mensubmit data kita perlu ambil data ya. Data sama dengan nama. Kita kasih dulu vModel ya. Data customer, kemudian ini kita kasih model customer, nama kosong, kemudian email kosong. Lalu di dalam sini agar bindingnya bisa dibuat antara form dengan data div-nya,
kita bisa gunakan vModel model customer dot email, lalu di form untuk input nama juga sama, kita kasih vModel model customer nama. Nah, sehingga datanya akan saling binding. Baik, untuk data saya lanjutin, submit form customer nama, this model customer nama, kemudian email, this model customer email. Baik, kita submit Axios karena metodenya post, URL-nya ini kita copy tadi, post, save ya, save datanya, data itu maksudnya data postnya, data payload gitu ya, payload, data payload, kemudian then masih sama yang ini dengan yang kemarin, konsol, kita kasih konsol dulu, response, error, catch error, finally. Kita coba menekan tombol ini dan apa hasilnya? Oke, baik, dapat ya. Kita lihat datanya di bagian post. Post, lalu responnya ada nama 0, email 0. Nah, karena kosong. Misalnya kita kasih nama ini, email ini. Oke. budi@com. Post, request kedua kayak dapat ya. Email masih 0, berarti nggak dapat bindingnya. Payloadnya typo ya. Kita cek kembali. Post. Oke. Kita lihat di requestnya masuk ya, email. Oke, requestnya masuk, kemudian di responsnya juga sudah. Nah, ini dapat ID 324. Lalu gimana caranya? Data ini setelah di reply oleh server, kita masukkan ke dalam tabelnya. Nah, simpelnya karena dia menggunakan binding, kita cukup menambahkan data di dalam array. Yaitu this data customer, dan array dia pakai push, lalu response data. Jadi begitu kita tambahkan data di sini, oke, langsung tertambahkan data di dalam sini, di dalam tabelnya. Nah, gitu ya. Jadi ID-nya akan random.
agar lebih menarik ini kita kosongin gitu ya. This model customer, email kosong, this model customer, nama kosong. Oke, masuk lalu berubah, tapi ini memang tanpa database sehingga tidak disimpan di dalam file atau resource tertentu. Jadi kalau refresh hilang lagi datanya. Baik, demikian implementasi dan demo aplikasi sederhana untuk API consumer menggunakan Vue.js yang dikombinasikan dengan Vue CLI, Vue router, dan kita menggunakan template free yang kita customasi agar dapat menyesuaikan dengan komponen Vue-nya. Lalu kita menggunakan Axios untuk request data di server yang sudah kita buat menggunakan Laravel Lumen, framework Lumen. Baik, demikian video kali ini. Terima kasih. Source code dapat dilihat di GitHub saya. Semoga bermanfaat.